Protes anti pemerintah Israel berlangsung di Tel Aviv. Menurut penyelenggaraan protes, Israel sedang mengalami perubahan rezim yang mencakup penghapusan dasar-dasar demokrasi liberal. Orang-orang berkumpul untuk menggelar protes anti pemerintah di Tel Aviv, Israel. Aksi protes terjadi setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada bulan lalu berhasil membentuk apa yang disebut banyak pihak sebagai pemerintahan koalisi paling kanan dalam sejarah Israel. Menurut penyelenggara protes, Israel sedang mengalami perubahan rezim yang mencakup penghapusan dasar demokrasi liberal. Pada awal pekan ini, Menteri Kehakiman baru Israel Yair Lapid meluncurkan paket reformasi yang mencakup izin parlemen untuk mengesampingkan keputusan Mahkamah Agung. Sebagaimana diketahui pada akhir tahun lalu, Netanyahu terpilih sebagai Perdana Menteri negara itu untuk ketiga kalinya setelah blok sayap kanannya mengamankan 64 kursi di parlemen dengan 120 kursi Knesset. Ketegangan politik tampaknya akan meningkat Israel selama pemerintahan baru Netanyahu, baik secara internal atau dalam menghadapi kelompok pejuang Palestina. Menyesal setengah mati jadi tentara Zionis, Joel Carmel pilih berhenti jadi tentara Israel gara-gara muak lihat kekejaman rekannya kepada Muslim Palestina. Saya jalan pakai sepatu boot di masjid mereka. Gaza kembali bergejolak akhir-akhir ini. Dikutip Greathot dari Kompas.com, Israel kembali menyerang Gaza dengan menembakkan 1050 roket, bahkan dilaporkan 15 anak tewas dalam serangan tersebut. Kekejaman tentara Israel memang sudah sangat terkenal seantero dunia. Bahkan pemuda yang satu ini ikut membongkar fakta mengejutkan selama dirinya menjadi tentara Israel. Apa yang dibayangkan oleh Joel Carmel ternyata tidak sesuai realitas yang ditemui di lapangan. Pemuda itu memutuskan mundur dari kesatuan tentara Zionis Israel karena batinnya tidak kuat melihat apa yang dia saksikan. Hatinya lulus ketika menyaksikan nasib warga Palestina di tepi barat yang berjuang tanpa takut mempertahankan tanah mereka. Dikutip Greathot dari Warta Kota, Carmel sendiri sebelumnya bukan warga Israel. Dia adalah penganut Yahudi yang tinggal di Inggris. Kemudian dengan satu sebab ia ingin membela Israel dengan bergabung sebagai tentara. Sinagog saya, gerakan pemuda saya, sekolah saya, semuanya organisasi Zionis. Zionisme berarti bukan hanya Israel yang berhak untuk hidup, tetapi secara aktif membela Israel. Katanya sebagaimana dilansir Business Insider pada Juli 2020. Ia mengabaikan semua kritik tentang Israel, semua orang menentang kami. Segala sesuatu di MSM adalah antri Israel. Kami memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan sisi lain. Itu berarti mengatakan apa yang dilakukan Israel Kami memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan sisi lain. Itu berarti mengatakan apa yang dilakukan Israel selalu merupakan masalah keamanan dan Israel harus melakukan apapun yang harus dilakukan untuk mempertahankan diri. Ia jadi begitu fanatik untuk Sion, kampanye pro-Israel sampai memenangkan kompetisi gaya magang komunal yang mengakui bakatnya membela Israel. Tugasnya adalah di tepi barat yang diduduki untuk bagian dari administrasi militer Israel. Perdana Menteri Netanyahu mengusulkan mencaplok bagian tepi barat, dan Carmel pun mendapat kesempatan berbicara dengan media ketika ia naik pangkat menjadi Letnan 2 di IDF. Saya tidak suka bau mesio dan sangat menegangkan untuk memegang senjata ini, katanya.
Namun ia tetap bersemangat karena jika ia berprestasi, ia dipilih untuk menjadi perwira dan akan ditempatkan di Kogat, akronim dari birokrasi militer Israel, yaitu Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Wilayah. Kogat dipandang Karmel sebagai pemerintahan bayangan yang dibangun Israel untuk memerintahkan tepi barat yang menjadi rumah bagi 2,8 juta warga Palestina ditangkap dari Yordania dalam perang 6 hari. Ribuan pria muda Palestina masuk ke dalam kurungan terowongan dalam perjalanan ke pemeriksaan keamanan. Orang-orang dipaksa untuk naik di atas satu sama lain. Saat itulah saya mulai berpikir ada yang salah di sini. Dia mengatakan momen kritis lainnya baginya adalah kunjungan para perwira muda ke Masjid The Caves of the Patriotic di Hebron, sebuah kota di selatan Yerusalem. Saya berjalan-jalan dengan sepatu boot militer saya di masjid mereka. Setelah jadi Letnan 2, ia ditugaskan ke distrik Jenin. Ia bertugas mengeluarkan izin perjalanan ke Palestina yang ingin ia masuk ke Israel guna mengunjungi keluarga atau rumah sakit. Di sana pengusaha diberi prioritas di atas orang biasa. Sebagai seorang perwira muda, dia mengendalikan kebebasan bergerak puluhan ribu orang. Pekerjaannya membuat stres, memiliki nuansa kakak laki-laki. Proses permohonan izin mengharuskan warga Palestina untuk memberikan informasi biografi yang lengkap. Itu adalah bagian dari upaya Israel untuk mengontrol, kami harus tahu segalanya. Karmel sempat mengira ia bisa belajar bahasa Arab, tapi ia justru tidak bersosialisasi sama sekali saat melakukan pekerjaan. Justru adalah memproses ratusan aplikasi izin perjalanan setiap hari.